Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita sekalian. Semoga kita tetap sehat dan terus menjaga kesehatan kita. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan materi mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 1 SKS 2 SKS. Olehnya itu saya berharap kepada mahasiswa untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Semoga kita semua tetap sabar dalam kondisi apapun. Baik, nama saya Lapu Tombilayuk Eskomenti, diberikan lagi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah ini. Baik, untuk pertama saya akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi. Tentu mahasiswa sudah mengetahui atau sudah memakai teknologi informasi. Sudah pasti ya, karena semua orang di dunia ini berusaha untuk memiliki perangkat teknologi informasi. Jadi pengantar teknologi informasi ya, kita akan bahas dulu konsep atau pemahaman apa itu teknologi informasi. Jadi pengertian teknologi informasi itu ya berasal dari kata yang pertama itu adalah teknologi ya. Berbicara tentang teknologi ya, sangat luas artinya. Tapi pada dasarnya adalah, ini kata dasarnya adalah teknos dan logos, ini dari bahasa Yunani. Yaitu suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi suatu teknologi alat yang diciptakan untuk kebutuhan atau pekerjaan manusia. Nah, kalau pengertian teknologi informasi ya, saya kira informasi itu kita sudah bisa paham ya, bahwa informasi itu adalah data yang telah diolah, telah diproses sehingga menghasilkan informasi. Ya. Jadi informasi itu adalah hasil olahan data. Ya. Data itu adalah fakta atau kenyataan yang dapat diukur, dapat diketahui. Jadi kalau kita gabung pengertian teknologi informasi, ya teknologi informasi itu adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Nah, perlunya teknologi informasi karena kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respon time cepat, tekanan persaingan bisnis. Nah, dari teknologi informasi itu ada juga dikenal namanya sistem informasi, ya.
Jadi sistem informasi itu adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa informasi itu adalah hasil olahan hasil pengolahan data-data ya, data-data yang telah diolah. Jadi data itu adalah fakta atau kenyataan ya, atau bahan dasar dari informasi. Sistem informasi berbasis komputer ya, biasa kita dengar itu yaitu CBIS ya, Computer Based Information System. Yaitu sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Nah, infrastruktur informasi yang pertama ada hardware. Lalu yang kedua adalah perangkat lunak, software. Kemudian jaringan dan komunikasi. Kemudian basis data. Dan kemudian manajemen personel. Yaitu infrastruktur informasi. Ada 5 bagian di situ ya, perangkat keras, biasa kita sebut hardware ya, perangkat lunak software, jaringan dan komunikasi, kemudian basis data, database, lalu informasi manajemen personel. Informasi manajemen personel ini adalah bagian penting, yaitu sumber daya manusia yang mengatur infrastruktur yang ada. Kemudian arsitektur informasi ya, perencanaan terhadap kebutuhan informasi. Nah, kemampuan sistem informasi ada 3 bagian di situ. Yang pertama adalah proses transaksi cepat dan akurat. Jadi keinginan kita untuk membentuk sistem informasi ini karena dalam rangka kita menginginkan suatu transaksi yang cepat dan akurat. Kemudian kapasitas penyimpanan besar dan akses cepat. Ya. Di situ ada kita perlukan ada media penyimpanan yang besar ya. Kemudian communication ya, komunikasi yang cepat, dan beberapa hal lagi yang dihasilkan ya dari kemampuan sistem informasi. Teknologi informasi adalah yang pertama memecahkan masalah, kemudian membuka kreativitas, efektivitas dan efisiensi. Nah, prinsip teknologi informasi adalah prinsipnya adalah high touch, high touch. Jadi teknologi tinggi adalah itu dapat memecahkan solusi ya. Semakin tinggi teknologi, semakin cepat solusi suatu permasalahan didapatkan atau diselesaikan. Nah, fungsi teknologi informasi yang pertama adalah capture atau menangkap. Kemudian mengolah proses ya, processing. Kemudian menghasilkan yaitu generating. Lalu storing atau menyimpan, storage. Lalu mencari kembali, retrieval, lalu melakukan transmisi atau penyebaran transmisi itu ya, didistribusikan. Yang pertama adalah menangkap yaitu capture ya, kemudian processing atau mengolah, kemudian menghasilkan ya, generating, kemudian disimpan storage, kemudian mencari ya, biasa disebut dengan searching ya, biasa juga searching. Lalu melakukan transmisi atau distribusi. Keuntungan teknologi informasi yang pertama adalah speed, kecepatan, konsistensi, precision, dan reliability ya, reliabilitas ya. Kemudian teknologi informasi dalam berbagai bidang ya banyak sekali sudah, jadi hampir semua bidang di dunia ini ya, semua bidang di profesi atau di pekerjaan itu
hampir teknologi informasi digunakan. Sehingga kalau kita masuk di instansi apa di industri ya, itu kita temui di sana IT ya. Nah, saya kira peluang buat kalian mahasiswa yang menggeluti ya teknologi informasi. Seperti ya bidang akuntansi, kemudian finance ya, keuangan, pemasaran, marketing, ya production ya produksi, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia atau SDM-nya, human resources ya. Nah, di dalam teknologi informasi itu yang paling utama adalah komunikasi. Bagaimana kita membuat sebuah informasi dan dikomunikasikan, nah, ini yang pentingnya. Dan bagaimana suatu informasi itu tercipta dan distribusikan. Jadi communication itu saya kira Anda sudah paham ya, itu dari bahasa Inggris communication ya. Jadi komunikasi ya, di mana ada pertukaran informasi antara satu dan dengan dua ya, atau lebih ya, atau dalam kelompok. Nah ini tidak usah, ini kan sejarah komunikasi ya. Nah ini ada bagian-bagiannya ya. Jadi dalam komunikasi itu ada itu bagian-bagian di dalamnya ya, ada communicator ya, siapa yang mengatakan, kemudian ada pesan mengatakan apa ya, ada media saluran data ya, kemudian komunikan atau kepada siapa ya. Jadi communicator tadi siapa ya, pengirim, dan siapa penerima itu komunikan. Lalu efek ya, dampaknya apa ya kalau komunikasi. Nah, pada prinsipnya teknologi komunikasi, teknologi informasi itu seperti gambar ini ya. Ada data ya, data tadi saya sudah sebutkan, Mbak. Itu bahan dasar atau hal dasar ya, yang akan kita olah ya untuk menghasilkan informasi. Ada data dulu, lalu kita input, kita masukkan ya, kita input, kemudian diproses ya, lalu ada outputnya, keluarannya. Nah tadi yang proses input, proses dan output itu dilakukan oleh perangkat keras atau komputer ya. Di dalamnya juga ada software yang mengolah informasi tadi. Nah yang melakukan itu adalah human, orang ya. Data dulu, disiapkan dulu datanya, ada data dulu. Baru perangkatnya yang komputer untuk mengolah data tadi, menginput dan proses output. Nah, dari situ ada keluarlah informasi dan didistribusikan. Kita distribusikan, jangan sampai data yang kita olah, kita proses, lalu tidak berguna. Sedapat mungkin data yang kita olah tadi memerlukan sumber daya manusia yang mungkin banyak ya, besar, kemudian membeli perangkat pengolah data komputer yang mahal ya, dan perangkat output yang mahal juga, tetapi tidak didistribusikan ya, itu juga mubazir. Jadi pada prinsipnya adalah data yang akan kita olah itu masih dapat mungkin nanti berguna pada yang membutuhkan. Nah, ya mungkin saya memberikan tugas ya. Jadi nanti ada tugasnya. Yang pertama itu dari perkembangan teknologi informasi ada mengarah pada sistem komputer, sebutkan 3 contohnya. Kemudian sebutkan institusi provider yang terkait ya. Kemudian jelaskan ketiga contoh tersebut dari segi data hingga menjadi informasi. Kemudian jelaskan keterkaitannya dengan komunikasi serta efeknya. Ya.
boleh ya menggunakan apa itu fasilitas yang ada ya, e-learning yang ada. Silakan cari searching di media-media yang ada ya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau kita diskusikan tentang materi yang sudah kita pelajari atau yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya ya, jadi mohon tugasnya ini dikerjakan ya. Ini bukan kuis tapi saya kasih tugas saja ya. Nanti mungkin berikut lagi kita kuis. Ini tugasnya ya. Tugas individu. Baik, untuk sesi pertemuan ini untuk pengenalan kita ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam saya menyampaikan materi ada yang kurang, saya mohon dimaafkan, dan harapan saya mahasiswa lebih banyak untuk banyak menggali pengetahuan, informasi ya, menambah wawasan. Baik, sekian dan terima kasih.